Kenapa sampean milih kayu semua, kan lebih mahal tuh mas? Sedangkan ya, ada perbedaan. Ada perbedaan kan, setahu saya tuh ya, Ya. peternak ini gimana caranya irit tuh mas? Ini menurut saya mas ya, Iya. kenapa saya milih kayu? Sepengetahuan saya kalau kayu itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, yaitu channel Rajo Malintang yang membahas seputar peternakan ayam kampung. Jadi teman-teman, hari ini saya memiliki kesempatan untuk mereview sebuah kandang yang berada di Bandar Sri Bawono, Lampung Timur. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri ini kandangnya. Nah, di kandangnya sendiri ini ada yang unik nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Tuh, seperti kandangnya kita lihat di kandang ini terlihat rapi, bagus, tersusun sangat rapi lah pokoknya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini nih. Nah, ini untuk ayamnya ini adalah ayam layer. Untuk lebih jelasnya teman-teman ya, kita akan tanyakan langsung ke owner kandang ini teman-teman. Nah, kita akan datangi langsung ownernya ini namanya Mas Uli. Nah, mana orang itu dia? Selamat sore. Apa kabar Mas Uli? alhamdulillah sehat. Namanya siapa? Nama lengkapnya? Mas Uli. Mas Uli aja Mas. Ya. Nggak ada panjangan nih Mas. Sampai nih panjang Uli. Sampai yang punya kandang ini Mas ya, ownernya Mas ya. Kebetulan mas. Kok kebetulan sih Mas, nggak asli apa Mas? Sampean punya YouTube ya Mas? Ada mas, ada. Apa nama channelnya Mas? Nama channelnya Kandang Kondang. Kandang Kondang. Jadi teman-teman kalau mau tahu siapa Mas Uli ini, dia adalah YouTuber kondang yang punya kandang kondang. Jadi teman-teman kalau mau lihat bisa lihat di channelnya langsung ya teman-teman ya. Oke Mas Uli, hari ini saya mau review kandangnya, boleh Mas? Boleh Mas ya? Boleh. Bisa berdiri Mas? Ya. Saya mau nanya-nanya banyak nih tentang kandangnya. Saya lihat kandang ini bagus banget loh Mas. Amin. Tuh, dari ini baru ini saya lihat, untuk saya sendiri ya baru nemu ini kandang sebagus ini loh Mas. Untuk saya loh Mas, kalau orang lain saya nggak tahu. Ini rapi banget nih Mas. Udah berapa lama Mas sampean pelihara ayam ini Mas? Kalau untuk pelihara ayam sebenarnya saya pemula mas. Oh? Kebetulan ayam-ayam umur baru 2 bulan 3 bulan lah. 2 bulan 3 bulan namanya. Nama ayamnya ini ayam apa tadi Mas? Ayam larmot mas, layer motif. Ayam larmot atau layer motif. Jadi ayam larmot atau layer motif itu bisa kita pakai untuk ke pedaging, bisa juga untuk telur. Ya. Ini ayam larmot ini udah usia berapa bulan Mas ayamnya Mas? 2,5 sampai 3 bulanan mas, 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan sampai 3 bulan. Untuk pasnya lupa saya. Lupa. Udah mulai telur belum ini Mas? Belum ya. Saya mau nanya-nanya tentang kandangnya dulu boleh Mas ya? Nah, boleh. Kandangnya ini saya lihat semuanya terbuat dari kayu Mas, nggak ada bambu sama sekali tuh Mas. Iya. Kenapa sampean milih kayu semua, kan lebih mahal tuh Mas? Sedangkan ya, ada perbedaan kan, setahu saya tuh ya, ya. peternak ini gimana caranya irit tuh Mas. Nah sampean ini kok kelihatannya besar sekali nih modelnya Mas, tuh kayu semua dari ini. Kenapa sampean milih kayu Mas? Ini menurut saya Mas ya. Iya. Menurut saya kebetulan kemarin ada sedikit rezeki, jadi kenapa saya milih kayu? Sepengetahuan saya kalau kayu itu dia untuk menstabilkan suhu, menyerap suhu juga bisa. Yang jelas gitu. itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin lebih awet ya dibandingkan dengan bambu. Jadi ya yang gue kayu Mas aku. Gue kayu. Pantes ya. Rapi banget nih. Ini luar biasa banget ini. Ini lantainya kan semen Mas. Ya. Kenapa sampai lantainya di semen Mas? Kan apa nggak lebih bagus tanah toh? Ya. Jadi kotorannya itu bisa terurai gitu Mas kalau sama tanah. Jadi kenapa sampai milih di semen? Gimana dengan kotorannya sendiri Mas? Rencananya ke depan itu untuk dasarnya, untuk lantai dasar mau saya budidayakan maggot Mas. Atau lalat BSF itu. Jadi kenapa saya semen? Ya untuk budidaya maggot. Jadi yang di bawahnya itu tempat maggot. Iya. Terus kotoran sendiri sampai gimana cara ngakalin Mas? Nyapu setiap hari gitu Mas? Untuk sekarang karena belum ada maggotnya atau ulat maggotnya, rutin bersihin aja Mas. Yang nggak harus tiap hari sih, paling 2 hari sekali, 3 hari sekali, tergantung kalau ada waktunya aja lah. Kalau ada waktunya aja ya. Oh jadi kotorannya itu sampean alas gitu ya Mas ya? Iya. Oh itu di alas. Sebenarnya kalau ini harusnya ini kan tutup untuk yang di atas ini. Nanti kalau udah mulai pembesaran
Jadi alas yang di bawah ini kita pindah di sini biar dia nggak jatuh ke ayam-ayam yang di bawah. Oh, jadi di alas. Iya, karena bawah belum ada apa sih ini ulet magote. Jadi ya biar lebih enak aja ngebersihnya mas. Iya, jadi nggak perlu ngepel-ngepel lagi. Iya. Nah, tempat minumnya sendiri, tempat minum tempat makan itu mas? Yang paralon. Yang paralon ini tempat makan mas. Tempat makan. Iya tempat makan. Ini tempat makan terbuat dari paralon. Iya. Palaron apa? Paralon. Paralon semuanya mas ya. Ini total keseluruhan kandang ini panjangnya berapa meter mas? Untuk panjang total sekitar 18 meter. 18 meter. Tingginya? Tinggi kalau untuk satu kotak atau satu box ya, ini sekitar berapa? 60 cm per boxnya ini ya? Ya, per box ini ini. ada berapa box ini? 2 box mas ya? ya. Atas bawah ya? Atas bawah satu jeneng sak ya, satu baris lah. Oh, satu baris. Satu baris bawah ini ada 10 box. 10 box semuanya. Jadi kalau total atas bawah ini 20. Ini bisa untuk berapa ekor indukan ayam ini mas? Ya, Keseluruhan ini kalau penuh? Tergantung ininya lah mas, tergantung kapasitas. Misal ya taruhlah biar enak ngitung. Per hall ini ya, Ya. per lubang, per blok ini nih berapa ekor ayam ini rencananya mas? Kalau untuk pembesaran misal nggak mau terlalu padat kita bikin 30 ekor ya tinggal kali 30 kotak. 30 kotak gitu ya mas ya? Sekitar 600 lah. 600 ekor. Ini rencananya kandang pembesaran apa? Pembesaran ini? Ini untuk pembesaran mas. Untuk pembesaran. Jadi berarti dari DOC udah mulai ditaruh di sini mas? Untuk tempat DOC-nya kebetulan ada di dalam mas. Ini Oh. saya pindahkan ke sini dari umur sekitar 1 bulan lah. Jadi umur 1 bulan Ya, baru 1 ditaruh bulan di kandang baru. ini. Ya. Untuk kandang ini sampai ngasih namanya kandang apa mas? Kandang apa ya? Mungkin sesuai ya kandang kondang ya lah. Kandang kondang. Kandang kondang yang penak. Ini kan bagus bener nih kandang. Sampai ini terinspirasi itu kandang kayak gini dari mana mas? Ya kalau boleh jujur untuk kandang-kandang panggung seperti ini sebenarnya ada salah satu YouTuber juga dia di bidang peternakan juga. Boleh Sebutin Sebutin aja nih, mas, nggak apa-apa. channelnya ya. Channelnya. Channelnya itu Permut atau Peternak Muda. Oh, jadi sampai terinspirasi channel Iya. peternak muda. Memang itu YouTuber handal itu mas. Iya. Cocok. Saya juga sering nonton punya dia tuh mas. Iya. Termasuk saya tuh banyak ngomongnya terinspirasi sama dia mas. Iya. Peternak muda. Ini enak sing guyu kan mas. Terus ini dalamnya itu tuh dari kayu reng ya mas ya? Iya, Rek. Ini kayu reng. Kenapa nggak bambu kan lebih bagus tuh kelihatannya mas? Yang jelas kalau saya sih untuk ketahanannya mas, untuk awetnya, untuk ketahanannya, kalau bambu itu kan nanti kalau kena apa namanya kotoran Oh. atau kena air atau itu kan cepet gapuk ya apa jenenge Lapuk. ya Oh, lapuk. lapuk. Cepet lapuk. Kalau reng atau kayu ya mudah-mudahan kan lebih tahan lama, lebih awet mas. Makanya sampai lebih milih kayu reng Iya. untuk apa namanya itu dalamnya itu tempat kotorannya itu ya. Iya, untuk lantainya. Untuk lantainya, lantai kandang sendiri pakai kayu reng supaya dia nggak gampang lapuk. Cuman buat teman-teman yang nggak ada masalah sih sebenarnya bambu atau reng itu tergantung pilihan aja mas. Nah terus untuk ayam nih, saya tanya ayamnya mas ya. Ya, Ayamnya ini kan saya baru tahu juga ini ada ayam ini nih. Ya. Ayam apa tadi namanya? ayam larmot. Ayam larmot. Sampean ngambil ayam ini dari mana? Kalau ayam ini kebetulan saya dapat dari Bang Chandra atau yang sering disebut Abdi Sitorus. Ada juga nama channelnya ya. Kalau di dunia peternakan, terus di dunia per-YouTubean juga ya udah nggak asing lah. Udah nggak asing namanya ya. Ya. Kenapa sampean milih ayam ini mas? Sedangkan di sini kan paling sering kita dengar tuh ayam itu yang sering dipelihara dipelihara sama orang-orang itu joper, Iya. KUB dan lain-lain. Tapi kenapa sampean milih ini mas? Apa alasan sampean milih ayam ini? Kalau ditanya alasan ya sebenarnya saya bingung juga mas gitu. Kalau jenis ayam sih tergantung selera kita aja lah mas, pilihan kita masing-masing aja lah. Kalau ayam kenapa saya pilih ini? Ya menurut saya Sukanya ayam itu ya mas ya? ya suka aja Suka aja Suka gitu ya? aja. Kalau dari referensi yang saya tahu untuk ayam ini yang jelas dari produksi telurnya
lebih Lebih banyak. lebih banyak. Nah, terus untuk pertumbuhan kayaknya juga lebih besar. Kenapa saya bilang kayaknya? Karena saya juga baru mulai, belum tahu perkembangannya seperti apa juga, nanti produksi telurnya bagaimana gitu. Nah, saya mau nanya tentang modal kandang nih Mas. Jelas nanti saya takutnya di video ini jelas ada yang tanya tuh, kandang kayak gini habis modal berapa Mas ya? Nah, kandang ini nih sampai menghabiskan sampai modal dana itu berapa nih Mas? Nggak guyu sampai nih. Kalau untuk modal dari kemarin ada teman kita yang udah kesini juga Mas, yang udah ini, saya ditanya modal, di belakang layar pun saya ditanya modal, ya saya jawabnya tetap sama Mas. Apa itu modalnya Mas? Catatan saya belum saya cariin, masih belum ketemu Mas. Masih belum ketemu. Iya. Oh, Jadi ngono. saya lupa untuk modalnya itu habisnya berapa. Terus ini kan kandangnya masih banyak yang kosong nih Mas. Iya. Kenapa ayamnya masih dikit Mas? Kalau ditanya gitu sebenarnya kemarin banyak yang menyarankan sayang katanya kan kalau kandangnya dikosongin. Cuman ya kalau saya nggak terlalu bukan nggak terlalu, cuman saya nggak mau nafsu lah Mas. Saya pengennya karena saya pemula, saya juga pengen dan baru belajar ayam. Jadi saya niatnya pengen belajar dulu dari ayam-ayam ini dulu, pengen mengamati ayam itu gimana, Perkembangan ayam ini gitu. ayam ini Berapa gimana. pertama ngisi ayam ini Mas? Saya ngambil dari DOC itu 100 ekor. Nah, untuk pakannya sendiri ayam ini sampai ngasih berapa kali sehari Mas? Kalau berapa kalinya yang jelas gini Mas, ayam itu kan untuk pakan itu ada standarnya. Ada standarnya, per harinya itu berapa kilo, untuk per ekornya itu berapa gram. Cuman biar enak aja saya kasih itu per hari dengan populasi 100 ekor, itu saya kasih 8 kilo. Jadi untuk pemberian pakan ya suka-suka aja lah Mas. Mau dikasih pagi, siang, sore, malam bebas lah. Yang Bebas, penting jadi satu hari satu hari saya kasih 8 kilo. 8 kilo. Jadi dibagi-bagi aja tinggal. Iya, dibagi-bagi. 8 kilo itu dibagi pagi, siang, sore gitu Ya, Mas ya. ya. Untuk pakannya sendiri ini sampean murni sentrat apa ada campuran Mas? Kalau dari pakan saya pakai campuran Mas. Jadi saya campur dari dedak atau bekatul, terus yang giling, lalu saya tambahin pur ya, pur pedaging. Oh, pakannya pakan kering ya Mas ya? Iya. Bukan pakan basah. Semi kering. Oh. fermentasi. Terus ini saya lihat di bawahnya ini ada kayak siring ini Mas. Ya. Gunanya untuk apa ini siring ini Mas? Kalau untuk ini untuk magotnya nanti Mas. Ulat magotnya ketika kita udah budidayakan nanti, ini untuk migrasinya. Jadi kan gini nih, ini di bawah tempat maggot nih ya, Ya. di kolong ini. Jadi bukan tempat makan ayam di situ, cuma tempat taruh maggot. Ya. Jadi nanti kalau ayamnya udah kita ngambil maggot di bawah taruh di atas gitu. Ya. Oh, jadi gitu. Lah itu terus gimana dengan kotoran ayam itu Mas kalau di bawahnya maggot Mas? Kotoran ayam. Kotoran ayam ini kan jatuh ke bawah tuh. Ya. Kalau udah ada maggotnya apa kotoran ayam itu ke bawah juga? Ya, jadi gini Mas. Makanya saya berpikir untuk budidaya maggot, ulat maggot itu yang pertama memang rencananya untuk mengurai kotorannya. Kotorannya. Ya. Oh, jadi maggot tuh bisa juga makan kotoran ayam gitu ya? Ya, untuk mengurai kotoran, gitu. terus untuk mengurangi baunya juga. Kebetulan untuk maggotnya juga bisa untuk pakan ayam juga gitu. Oke nih Mas, terima kasih banyak sama-sama. informasinya, semuanya ilmu-ilmu yang udah dikit banyak yang udah sampean kasih ini. Terima kasih Mas, semoga teman-teman yang lain terinspirasi dan bisa niru. Kalau ada yang niru kayak gini nggak apa Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Cocong aja. Cocong. Saya juga niru ini Mas. Ini juga niru. Kalau saya sering lihat di channelnya Kormut itu ATM Mas, Amati, amati, tiru, tiru, modifikasi. Bener, Jadi bener, kalau bener. mau niru silahkan monggo. Oh nggak apa-apa, makanya dibongkar di sini semua Mas. Oke Mas, terima kasih banyak. Sama Mas. Udah beri informasi ya. Baik teman-teman semua, itu tadi sekilas info dari Mas Uli atau yang punya channel namanya Kandang Kondang. Kalau kalian teman-teman yang mau lihat lebih detail, lebih lengkap tentang kandangnya Mas Uli ini, teman-teman bisa lari ke videonya. Kok lari ya? Bisa kunjungi channelnya langsung, namanya
kandang kondang, itu di YouTube ada. Jadi buat teman-teman semua terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.